Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ram Ronuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang Ruhut yang kembali beraksi dalam menyampaikan komennya ya, dan terkait acara Muktamar Muhammadiyah. Sayangnya yang disampaikan itu adalah hoax ya. Dari mana taunya? Ini sesuai yang dilansir oleh Suara Nasional. Muhammadiyah tegaskan Ruhut sebarkan hoax soal Anies ngemis jadi pembicara di Muktamar. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Ruhut Sitompul menyebarkan hoax yang menyebut Anies Baswedan mengemis meminta menjadi pembicara di Muktamar Muhammadiyah. Tidak benar, hoax, kata pimpinan pusat PP Muhammadiyah Dadang Kahmat Senin 21 November 2022, dikutip dari Kabanews. Kata Dadang, dalam agenda Muktamar ke-48 Muhammadiyah kemarin tak ada tokoh dari luar yang diundang menjadi pembicara. Karena tidak ada pembicara dari luar kecuali Presiden Joko Widodo di pembukaan dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di penutupan Muktamar ke-48 Muhammadiyah, jelasnya. Oleh karenanya, ia meminta kepada masyarakat untuk tidak langsung percaya terhadap apa yang ada di media sosial, termasuk apa yang disebarkan oleh Ruhut Sitompul tersebut betul-betul hoax, ujarnya. Diketahui di Twitter pribadinya, Ruhut Sitompul mengunggah meme tulisan terkait dugaan Anies Baswedan mengemis jadi pembicara di Muktamar ke-48 Muhammadiyah Solo. Dalam meme itu tertulis Anies ngemis-ngemis minta jadi pembicara Muktamar Muhammadiyah di Solo, tapi ditolak panitia. Duh, malunya. Dalam postingan itu, Ruhut Sitompul juga memberikan keterangan di unggahan meme tersebut. Yang nulis meme ini, kalau benar kata anak Medan, sakitnya tidak seberapa, tapi malunya itu gitu loh. Merdeka, tulis Ruhut Sitompul ya. Ya itu ya sobat sekalian. Jadi ini sekali lagi ya, lagi-lagi Ruhut ya menyerang ya. Dan kalau kita melihat pemberitaan tentang Ruhut yang saat ini berkiprah di partai politik yaitu PDIP, kita menanyakan ya, apa sumbangsi untuk partai, dan partai kan seharusnya harus memberikan sumbangsi juga untuk rakyat. Terus apa yang diberikan untuk rakyat? Nah, ini kan pertanyaan. Mengingat partai politik ya tugasnya ya tentu saja harusnya ya mengurusi rakyat, kemudian memberikan pencerdasan kepada rakyat ya, kemudian juga memberikan epos atau energi positif yang tentu saja itu berguna buat dirinya sendiri dan juga berguna untuk rakyat dan juga untuk partainya. Nah, yang kalau kita melihat track record Ruhut ya sejak Anies itu menjadi satu kandidat presiden yang dikatakan akan menjadi presiden ya, karena elektabilitasnya yang dari hari ke hari semakin naik, maka kayaknya fokusnya ke Anies ya. Nah, ini belum selesai ya. Kalau kita ingat dulu pada awal tahun itu kan juga ada ya statement dari Ruhut yang mengata-ngatain Anies ataupun menyebarkan Anies dengan gambar pakai adat Papua. Nah, itu sebenarnya kita ketahui ada pelanggaran yang sangat jelas, yaitu ujaran kebencian yang berbasis sara. Nah, ini sudah dilaporkan ya. Nah, saat ini ya sudah dilaporkan oleh tokoh pemuda Papua, tetapi hingga saat ini belum ada laporan, belum ada diproses. Jadi sebenarnya untuk proses yang melibatkan aktor pelakunya kekuasaan kayaknya aman-aman saja gitu ya. Buktinya apa ya, seperti Luhut, kemudian buzzer-buzzer yang lain yang menyerang dan antitesis dari penguasa, misalnya Abu Janda ya, Denny Sregal dan sebagainya ya. Jadi narasi yang disampaikan tidak mendidik gitu ya, cenderung hanya melemparkan celaan-celaan dan juga yang sifatnya hoax, tapi tetap aman gitu ya. Nah, ini permasalahan.
Jadi permasalahan dari hukum kita yang tidak equality before law, di satu sisi orang yang diindikasi oposan ataupun di luar istana itu kecenderungannya ketika melakukan pelanggaran yang tidak begitu substansial dan tidak enteng-enteng aja, itu langsung dijerat dengan dua pasal ya. Jadi dua pasal ini yang menjadi langganan di pemerintah rezim sekarang, yaitu pasal tentang hoax ya, pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang hukuman maksimalnya itu 10 tahun ya. Kemudian pasal yang selanjutnya yaitu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang ujaran kebencian yang bermotif suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah ini sering dijadikan alat gebuk ya, alat gebuk bagi penguasa ataupun kekuasaan yang tidak yang berseberangan dengan keinginan ataupun pandangan dari penguasa. Nah, Ruhut ini salah satunya ya, salah satu yang bisa kita sebut sebagai fenomena politik. Kok ada gitu ya, orang itu loncat politik, loncat partai dari partai A, B, C ya, sesuai dengan siapa yang berkuasa sekarang, seakan-akan mencari perlindungan untuk aman di negeri ini. Nah, jadi pertanyaan nanti kalaupun ya Anies itu menang, apakah dia akan loncat ke partai pengusung Anies ya, entah itu Nasdem, Demokrat, atau PKS ya. Tapi hati-hati ya, apakah partai nanti yang akan dihuni selanjutnya oleh Ruhut itu ya mau bisa berpikir jernih ya, sehat terkait dengan track record Ruhut yang selalu melakukan ya stigmatisasi negatif ya. Nah saat ini ya yang menjadi pertanyaan adalah yaitu ya belum ada equality before the law ketika seseorang itu melakukan hal yang bisa dikatakan pelanggaran hukum ya, hinaan ya, atau yang melanggar SARA ya. Untuk kasus Anies yang dulu yang menyerang ataupun ada gambar Anies memakai koteka itu belum ada proses ya. Nah kemungkinan tidak akan diproses karena memang sudah bisa ditebak bahwasanya semua yang dilakukan oleh dari kubu istana itu akan aman-aman saja. Nah sebaliknya untuk mereka yang di luar istana itu akan berpikir ulang gitu ya, karena sangat gampang sekali seseorang itu diproses dengan dua pasal berita bohong atau hoax dan juga pasal ITE. Dan yang menjadi pertanyaan ya, apakah yang dilakukan Ruhut selama ini itu ya, dari sejak awal-awal ketika menyerang Anies hingga sekarang itu dilakukan secara personal atau bagian dari sistem ya? Ini kan menjadi pertanyaan ya. Kalau jadi personal kan berarti menunjukkan secara pribadi ya, dan orang bisa menilai ya, ini tidak memberikan pencerdasan, malah sebaliknya ya, menyebarkan kebodohan yang tidak mencerdaskan rakyat. Nah rakyat kan sudah cerdas semuanya karena zaman informasi sudah banyak, sangat mudah sekali didapat ya, seiring dengan perkembangan smartphone, dan berita itu sangat cepat sekali nyampe dan sangat sekali menyebar itu cepat dengan hitungan detik. Nah kalau orang sadar ya dengan track record seseorang itu secara cepat juga akan bisa menilai gitu ya. Ketika misalnya ada lemparan yang statement yang dilempar oleh seseorang, gampang untuk menilai, lihat aja track recordnya, apakah dia sering melakukan penyerangan, adakah indikasi-indikasi track record baik darinya atau kebanyakan track record yang buruk ya. Jadi bisa menilai lah, karena semua cerdas ya, semua informasi serba cepat dan lain sebagainya. Nah yang jadi permasalahan itu kalau Ruhut itu bagian dari sistem. Nah ini permasalahan, artinya apa? Artinya sistem ini memberikan dukungan penuh ya, dan memang ya dalam segi hukum terutama ya, jadi seseorang itu kalau dalam sistem berarti memberikan dukungan penuh ya, termasuk juga keamanan ketika seseorang itu melempar statement ya, menyerang lawan politik dari istana. Nah ini kan persoalan, artinya ya sobat sekalian, artinya ya kalau kita
ini berarti bagian dari sistem ya. Ingat bahwasanya semua yang ada di pemerintahan, semuanya ada pejabat ya, semuanya hal termasuk juga yang dibiayai oleh pemerintah itu, ingat semua pakai uang rakyat ya, melalui pajak dalam APBN. Nah kemudian dipakai untuk hal-hal yang tidak mencerdaskan seperti ini, berarti adalah kerugian bagi rakyat ya. Dan juga yang harus dijadikan koreksi adalah bagaimana ya tugas dari pemerintah yang saat ini fokus mengurus rakyat justru ya melakukan tindakan ataupun menjadi bagian struktur sistematis yang justru tidak mencerdaskan rakyat. Nah kalau kita melihat track record dari Ruhut sendiri ya, kita bisa lihat ya apakah selama ini ya, setelah misalnya membuat meme tentang Anies ya dengan gambar pakaian adat Papua itu ya, atau Koteka lah, itu setelah itu apakah bisa kita lihat track recordnya terus seperti itu, atau ada track record baik dari Ruhut misalnya memberikan narasi cerdas ya. Karena statement kita bisa menilai seseorang ya itu dari omongan ya, omongan, perbuatan ya, itu bisa dinilai ya. Kalau setiap perbuatan, omongan ya, kemudian narasi yang diciptakan itu ya sifatnya baik, positif, mencerdaskan, maka orang sekarang bisa menilai ya orang itu baik ataupun buruk. Nah sebaliknya kalau yang disampaikan, terutama yang disampaikan oleh Ruhut ya, ya kita lihat sendirilah. Kalau kita melihat Twitternya ya, komen di Twitternya, saya belum melihat ya narasi yang sifatnya mencerdaskan ya. Narasi yang menciptakan pencerdasan umat itu jarang sekali ya. Justru lebih banyak yang celaan-celaan fisik, which is ya itu tentu saja tidak dibutuhkan oleh kita gitu ya. Nah orang-orang seperti ini itu kedepannya ataupun saat ini itu banyak sekali. Cuma ini aja hanyalah fenomena gunung es yang kebetulan dia adalah populer, kemudian dia dikenal oleh publik yang baik, dan secara media ini kalau diberitakan ini akan menguntungkan ya, itu akan diekspos terus. Apalagi kalau ini yang berkaitan erat dengan pilpres yang sekarang lagi panas-panasnya. Kita ketahui Anies sudah safari sana sini gitu ya, kemudian juga memberikan narasi yang cerdas kepada rakyat. Kemudian ada fenomena yang sebaliknya yang melihat ini ada fenomena juga yang seru, yaitu ada yang sifatnya terus melemparkan narasi black campaign ya, itu kan seru bagi media ya. Jadi memang kita bisa melihatlah, bisa menilai melalui track record seseorang. Dan memang coba apakah pernah ya Ruhut itu melemparkan statement dari komen-komennya ya di media sosial itu yang sifatnya mencerdaskan ya, itu bisa komen di bawah ya. Nah kalau kita melihat saat ini ya kecenderungan negara ya untuk merepresi dengan melakukan penangkapan aktivis hanya dengan statement, itu memang harus kita dorong ya negara itu untuk berubah ya. Karena kenapa? Karena negara jawara demokrasi pun ya, karena kita kan katanya kita menjadi memakai demokrasi, negara jawara demokrasi seperti Amerika itu hal itu tersebut ya, kritik terhadap rakyat, pemimpin, dan juga statement negatif itu hal biasa ya. Dan di saat ini menjadi tidak biasa karena ada dua alat gebuk, yaitu pasal ITE dan juga pasal tentang berita bohong. Nah ini terus menerus yang terus digaungkan bagi mereka yang bertentangan dengan pemikiran istana atau kekuasaan ya. Padahal untuk negara maju seperti Amerika sekarang yang demokrasinya maju itu sudah hal yang biasa ya, untuk melemparkan statement tuduhan kepada kepala negara, misalnya kepala negara Amerika ya, dan seterusnya, itu hal yang biasa, tidak ada penangkapan seperti saat ini. Justru kita yang sekarang itu katanya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, dan rakyat kebanyakan tidak setuju kalau pemerintah komennya di represi, itu justru malah
cenderung koersif. Nah, kemudian memang karena kita mayoritas rakyat atau netizen atau warganet itu cerdas, kita bisa lah membandingkan dengan misalnya apa yang dilakukan oleh Ruhut dan apa yang dilakukan oleh Anies. Kita bisa menilai misalnya Anies ya ketika melakukan safari politik ya melakukan pencerdasan dan membuat narasi yang cerdas. Padahal misalnya di Medan misalnya Anies juga menyampaikan kepada relawan untuk jangan sekali untuk menyampaikan berita bohong ya, dan juga jangan memberikan informasi tentang kejelekan lawan ya, hal-hal yang baik saja gitu ya. Nah ini kan lumayan ya, hal-hal yang baik ini yang mencerdaskan ya. Saat ini hal yang sederhana ini tidak bisa dilakukan ya, yaitu narasi yang sifatnya mencerdaskan ini dilakukan oleh ya Sokol Ruhut ya, yang saat ini lebih cenderung untuk memberikan narasi yang negatif terus ya. Nah jadi saran saya kepada orang-orang yang seperti ini ya, coba lah sesekali menyampaikan hal yang substansif ya, yang mencerdaskan, yang bisa membangun pemikiran umat ya. Karena kalau cuma memberikan celahan-celahan semua orang bisa gitu ya, celahan orang bisa. Yang kita butuhkan adalah pencerdasan. Di saat kondisi sekarang umat itu butuh ataupun rakyat itu butuh hal-hal yang bisa membangkitkan pemikiran umat ya. Ya gitu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.